Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik bahwa Putri Chandrawati resmi ditahan di rutan Mabes Polri. Sebenarnya saya sudah lama nggak membuat satu analisa terhadap kasus Brigadir J ini, tetapi karena hari ini Putri Chandrawati resmi ditahan di rutan Mabes Polri, saya juga lebih semangat lagi untuk membuat analisa ini. Banyak yang beredar menjadi spekulasi di masyarakat bahwa Putri Chandrawati menjadi terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, dan kemudian apa yang sebenarnya motif di balik ini semua sampai hari ini masih tanda tanya begitu, hampir berapa bulan ini. Dan bahkan di Twitter banyak sekali seperti ini. Yang menjadi trending hari ini adalah terkait dengan Febri, yaitu yang awalnya ex KPK dan sekarang menjadi pengacara dari Putri Chandrawati. Dan ini cukup aneh sekali. Dan bahkan ini nggak sedikit publik yang mempertanyakan kenapa dua mantan pegawai KPK, Febri Diansah dan Rasa Mala Aritonang, mau membela Sambo dan Putri. Bahkan Novel Baswedan lewat akun medsosnya juga menyarankan Febri dan Rasa Mala mundur. Dan bahkan Refli Harun ikut cibir Febri Diansah bela Sambo, masih muda kok terjebak kenikmatan finansial. Dan bahkan mantan KPK Yudi Parnomo menyarankan mereka mundur dari tim pengacara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kenapa? Karena begini, kalau kita ikut-ikutan masalah atau membela atau menjadi pengacara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, otomatis dia citra seorang mantan KPK yang mana yang dulu dalam segi penyidikan semuanya dipercaya dan menjadi objektif gitu. Jadi objektif inilah yang kemudian membawa trust kepada dia. Dan sekarang kalau dia membela Putri Chandrawati, membela Ferdi Sambo, maka disitulah yang kemudian trust itu akan hilang. Nah, kenapa? Karena dia seakan-akan kan sudah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kan sudah hari ini menjadi tersangka dan menjadi dihukum begitu, dan baru hari ini Putri Chandrawati dihukum begitu. Ini cukup menarik sekali di kalangan masyarakat, dan bahkan komentar-komentar netizen banyak sekali. Habis kata-kata Novel, lihat Febri dan Rasa Mala bela Ferdi Sambo. Dan bahkan ini, wah mas, Ferdi Sambo dapat kerjaan baru yang bercuan besar nih. Ini dari Dennis Regar ya. Begitu banyak yang mengkritik Febri ini. Dan bahkan di sini, hidup butuh makan. Dari sinilah yang mulia yang mulai tidak respect lagi. Ferdinand hilang idealismenya. Objektif dari mana, Kang? Dari dengan dengar info dari klien, terus bukti-bukti dihilangkan dan direkayasa. Pastilah pengacara itu punya target. Nah, target berjuang ngurangin hukuman itu sudah tidak objektif. Tapi salut, pinter Ferdi Sambo cari pengacara, dipilih backgroundnya sehingga terjadi keributan sendiri. Jadi idealisme bisa diukur pakai duit. Jadi mungkin ada curhatan mungkin kepada dia, tawarannya berapa, mungkin dia akan tergiur. Bisa jadi seperti itu apa yang disampaikan para netizen ini begitu. Dan ini menjadi persoalan penting bahwa citra seseorang kalau sudah dipercaya oleh masyarakat, ya bagaimana ia berjalan sendiri begitu, uang kita berjalan sendiri begitu. Kalau finansial yang ia cari mungkin bisa jadi seperti itu. Caranya, cuannya besaran mana sama cuanan pajak untuk bayar buzzer. Pengacara yang mengorbankan harga diri demi segepok uang. Pekerjaan atas dasar profesional dapat cuan besar yang wajar, tapi kalau cuan besar hanya untuk nonggongan, ya itu wah. Ini beritanya dari CNN. Mari kita baca. Putri Chandrawati resmi ditahan di rutan Mabes Polri. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, istri ex Kadin Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati resmi ditahan di rutan Mabes Polri dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Penahanan itu diputuskan berdasarkan penyidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara Putri dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum
Jadi PC dalam keadaan baik. Oleh karena itu untuk mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Kalau kita melihat ini, pembunuhan berencana itu sebenarnya sudah ditahan sejak dulu begitu. Artinya sudah dari segi penyelidikan dan penyidikan, dan bahkan Brigadir Baradae dan Kuat Ma'ruf juga menjadi tersangka di situ. Ini adalah pembunuhan berencana begitu. Jadi ya hukumnya ya jelas seumur hidup atau hukuman mati, karena ini adalah menyangkut nyawa orang begitu. Ini adapun total ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah Verdi Sambo, para ajudan Bribka Riki Rizal, dan Barada R. Richard Eliezer, kemudian asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Sebelumnya 4 tersangka telah ditahan polisi, hanya Putri yang belum ditahan. Mabes Polri pun mengaku telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi terhadap Putri Chandrawati. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan hasil evaluasi tersebut menjadi pertimbangan penyidik untuk mengambil langkah lanjut terhadap Putri Chandrawati. Polri pun mengklaim akan melimpahkan barang bukti beserta para tersangka pembunuhan berencana dan perintangan obstruction of justice di kasus Brigadir J ke Kejaksaan Agung pada Senin. Bahkan diketahui berkas perkara seluruh tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir Nofriansah Yosua atau dikenal dengan Brigadir J dinyatakan lengkap oleh Kejagung. Dan ini adalah sementara untuk perkara obstruction of justice di kasus penyidikan Brigadir J. Total ada 7 berkas perkara untuk 7 tersangka tersebut. Inilah yang kemudian melanggar dunia hukum begitu. Ketujuh berkas perkara milik Verdi Sambo. Kalau yang awal yang banyak cerita bahwa Verdi Sambo selingkuh, terus kemudian Putri Chandrawati ada yang mengatakan selingkuh dengan Kuat Ma'ruf dan sebagainya, ini tidak tahu. Tetapi banyak publik atau netizen menjadi spekulasi apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang Verdi Sambo melihat istrinya dilecehkan dengan berbagai hal, mungkin Verdi Sambo bisa emosi, tapi emosinya itu mungkin tidak sampai membunuh begitu. Karena disinilah yang kemudian pasti ada yang disembunyikan di balik kasus-kasus ini begitu. Dan bahkan kemarin ada yang mengatakan dari keluarga Brigadir J, dari korban itu sudah menyerahkan diri, dan bahkan pengacaranya juga sempat hilang, maksudnya sempat tidak tampil. Dan bahkan ini menjadi satu catatan penting, begitu kuatnya Verdi Sambo hari ini begitu. Ini harus diusut tuntas begitu. Dan bahkan dalam beritanya kemudian datanglah sosok Verdi Sambo, yakni sosok Febri Diansah, yakni ex jubir KPK yang jadi pengacara Putri Chandrawati. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Dan hari ini ex juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi jadi kuasa hukum tersangka Putri Chandrawati, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ia secara terbuka menjelaskan keputusannya menjadi pengacara istri Verdi Sambo tersebut. Di akun resmi Twitternya, Febri menjelaskan tentang keputusan ini yang disebut membuat sebagai orang kecewa terhadapnya. Saya paham ada yang setuju, ada yang tidak. Mungkin juga ada yang marah, kecewa, atau bahkan mendukung, ujarnya. Ia lantas menyatakan ia akan mendampingi perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan kliennya tersebut yang diduga dilakukan Brigadir J. Febri Diansah lebih lanjut menceritakan dirinya sudah sejak beberapa minggu yang lalu diminta bergabung sebagai tim kuasa hukum keluarga Verdi Sambo. Atas tawaran itu, Verdi mengaku mempelajari perkaranya dan sempat bertemu dengan Putri Chandrawati. Ini cukup aneh sekali ya. Dan bahkan ya anehnya itu mengapa dia mau begitu. Ya ada yang mengatakan spekulasi di netizen, ya cuan itu tidak ada bandingannya. Dan bahkan ini profil Febri Diansah selama ini dikenal publik sebagai aktivis gerakan anti korupsi. Ia malang melintang mengisi diskusi, menulis di media sosial, membuat gerakan hingga sering tampil di layar kaca saat menjadi juru bicara KPK.
Sosok kelahiran Padang, Sumatera Barat 8 Februari 83 adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulusan 2007. Usai lulus, ia memilih bergabung di LSM yang bergerak di bidang pemantauan pemberantasan korupsi, yakni Indonesia Corruption Watch. Saat di ECW, Febri ditempatkan di bagian program monitoring hukum dan peradilan. Tugasnya memantau jalannya proses peradilan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Posisi ini ditinggalkan oleh Johan Budi pada 2015. Waktu itu posisi jubir KPK kosong dan hanya diisi oleh pelaksana harian. Dan maka disitulah yang kemudian Febri yang mengisi di situ. Lewat sebuah surat ini kemudian Febri juga hari ini juga resmi menjadi pengacara Putri Chandrawati. Lantas bagaimana Putri Chandrawati ikhlas ditahan? Ya karena memang kalau kita melihat permasalahan ini, Putri Chandrawati yang awalnya minta keterangan itu berubah-ubah dan sampai hari ini apa yang sebenarnya terjadi di Putri Chandrawati ya memang masih disembunyikan begitu. Kalau memang ini ditahan, semuanya ditahan, bahkan Susi asistennya juga mendengar apa teriakan Putri Chandrawati di kamarnya. Dan ini menjadi satu titik temu bagaimana penyidikan dan penyelidikan itu sudah menganalisa apa yang sebenarnya terjadi di situ begitu. Kalau toh ada pelecehan seksual, tidak mungkin langsung membunuh karena memang pada hakikatnya adalah ini Verdi Sambo ini sangat luar biasa sekali ya. Dan bahkan hari ini ya tidak tahu kabarnya, tetapi dia sampai hari ini masih belum masih belum clear bahwa kemarin itu banyak yang pengacara gonta-ganti dengan alasan ini dan itu begitu. Dan bahkan Brigadir J dari pengacaranya juga hari ini juga sendirian begitu tanpa digotak-ganti dan sebagainya karena memang dia murni berangkat dari hati begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Strategi paling mungkin jangan cuma ngurangin kadar hukuman. Terus kemudian bukan dibelain siapapun, tapi semua warga negara punya hak yang sama untuk dibela oleh pengacara dan pengacara juga punya hak untuk membela klien. Kata Pramodia di Bumi Manusia, seseorang sudah harus adil sejak dari pikiran. Mana ada zaman sekarang yang mendelik lihat duit di depan mata, lumayan buat modal nyalek lagi. Ini sandiwara apalagi? Bermain di panggung utama akan berhasil, entah dari sisi yang mana, kiri atau kanan, tetapi jadi cuan, moral itu bukan urusan. Sekarang ya memang moral bukan urusan begitu. Yang penting dapat uang, berhasil atau tidak pembelaannya, cihuy. Sekalian dapat panggung baru. Kagak ada duitnya sih mana mungkin mau. Hakim tidak akan percaya adanya pelecehan terhadap PC. Ngaca Mas Denny, kamu makan duit pajak. Emang bener money it's everything, even if you have to steal bread. Sekelas Hotman Paris aja nolak. Jadi artinya kalau saya menganalisa bahwa apa yang dilakukan hari ini oleh Putri Chandrawati dan Verdi Sambo seharusnya sudah ditahan dari sejak dulu begitu kan. Dan baru sekarang Putri Chandrawati ditahan karena alasan punya balita. Dan bahkan banyak yang mendukung Putri Chandrawati hari ini begitu. Dan menurut saya pribadi, dan ini sudah jelas ada pembunuhan berencana, seharusnya sudah diadili dan dihukum dan diberi sanksi. Ya hukumannya kalau pembunuhan berencana ya bisa seumur hidup, bisa hukuman mati begitu, apalagi ditembak berapa kali begitu. Dan bahkan ajudan-ajudan yang lain kita yang terlibat di dalamnya harus dihukum semaksimal mungkin, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus benar-benar ditegakkan, harus benar-benar dilaksanakan tanpa terkecuali. Baik yang kaya, baik yang miskin, kita berada di naungan NKRI dan demokrasi kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya.